Halo Sobat Hukum, balik lagi masih di channel Bang Upi. Kali ini kita akan, di video kali ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya cara menghitung uang pesangon yang diterima oleh karyawan seandainya mengalami putus hubungan kerja atau dipecat lah dari perusahaan. Di video-video sebelumnya kita sudah lihat apa itu PHK, apa yang boleh, apa yang tidak, bagaimana kalau misalnya kita dilakukan PHK, apa yang harus kita lakukan, terus hak kita apa sih, itu sudah kita bahas. Kali ini guys, kita akan menghitung supaya lebih jelas sebenarnya berapa sih besaran uang PHK yang bisa kita terima seandainya kita di PHK atau dipecat. Langsung saja kita contohkan ya, misalnya di sini seorang karyawan yang bernama Marten misalnya itu bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. Nah, si Marten ini guys, ini sudah bekerja kira-kira ya 2,5 tahun lah di perusahaan kelapa sawit tadi. Nah, berapa gaji yang dia terima selama ini? Kita misalkan saja 7 juta rupiah. Kemudian dia tidak memiliki sisa cuti tahunan. Jadi berapa kira-kira total pesangon dari si Marten tadi yang bisa dia bawa pulang ke rumah? Kalau kita hitung itu rinciannya ya, itu ada UP atau uang pesangon untuk masa kerja 2,5 tahun, itu 3 bulan gaji guys. Lebih jelasnya bisa dilihat di deskripsi ya, besarnya berdasarkan Undang Cipta Kerja, di turunannya itu di PP 35 tahun 2021 ya. Nanti bisa lihat di deskripsi lah. Kemudian kalau kita hitung tuh, jadi tadi UP atau uang pesangon itu untuk masa kerja 2,5 tahun itu 3 bulan gaji. Kemudian UPMK, uang penghargaan masa kerja itu kurang karena dia kurang dari 3 tahun ya, itu dia tidak dapat UPMK. Kemudian UPH juga tidak ada. Jadi kalau misalnya kita totalkan UP ditambah UPMK ditambah UPH itu jadi total pesangon yang bisa dia terima. Jadi kalau kita totalkan tadi, dia dapat 3 bulan gaji kali 7 juta, jadi 21 juta. Jadi untuk pesangon masa kerja itu 2,5 juta. Ya, kalau masa kerja dia 2,5 tahun. Nah, kemudian untuk UPH ya, komponen-komponennya itu bisa uang penggantian hak itu atau UPH itu ada 3 guys ya. Itu ada cuti tahunan yang belum diambil, kemudian ada biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya itu ke tempat bekerja yang saat dia diterima bekerja itu biasanya kan. Kemudian yang ketiga itu hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Misalnya itu sudah ditetapkan lah besarannya berapa, itu bisa dimasukkan. Jadi tergantung lagi ke perjanjian kita di awal. Makanya perjanjian kerja itu guys, itu penting dicermati ya, jangan asal misalnya saat kita menerima offering letter itu harus dicermati betul apa perjanjian atau hak-hak yang kita dapatkan ketika kita nanti diputus oleh perusahaan. Kebanyakan pekerja itu kan biasanya asal tantangan aja, yang penting kerja gitu. Jadi di belakang hari ketika kita sudah diputus hubungan kerja atau bahasa itu kita dipecat, baru kita sadar biasanya seperti itu. Oh ternyata hak-hakku harusnya ini gitu. Biasanya gitu guys. Nah, contoh lain ya, misalnya si Udin misalnya tuh, dia di PHK. Kemudian di masih perusahaan kelapa sawit juga, masa kerja 2 tahun 3 bulan misalnya. Ini kurang lebih aja. Tinggal gaji pokoknya berapa. Gaji pokok dan tunjangan tuh ya, 3 juta misalnya.
Perhitungan pesangonnya otomatis karena masih kurang lebih aja 2 tahun 3 bulan. Itu pesangonnya 3 kali 3 juta atau 9 juta. Kemudian masa kerja di bawah 3 tahun kan UPMK-nya tidak dapat. Kemudian untuk UPH, uang penggantian hak itu tidak ada, makanya kemudian 9 juta itu. Itu guys, untuk berapa uang pesangon yang diterima oleh si karyawan ketika dia dipecat, bisa lihat di deskripsi ya berapa besarnya. Kemudian UPMK-nya, uang penghargaan masa kerjanya juga kami akan pasang di bawah di deskripsi besarnya berapa. Jadi nanti kalau misalnya kalian terkena kasus PHK ini atau ada pemecatan, kalian bisa hitung sendiri berapa besarannya. Yang jelas komponennya itu ada uang pesangon, UP, ada UPMK, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atau UPH. Itu dulu guys terkait bagaimana sebenarnya cara kita menghitung uang pesangon ketika kita diputus oleh perusahaan atau dipecat lah bahasa umumnya tuh. Nanti ke depan kita akan bercerita lagi tentang uang pesangon untuk pensiun ya, untuk di saat kita pensiun itu berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya. Terima kasih sudah pantengin channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya.